station. This journey taking about 90 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi pemirsa. Gimana nih kabarnya? Apakah kita semua sehat-sehat selalu? Ya, tambah rezeki, tambah umur panjang, tambah istri. Maaf. Oke pemirsa, mudah-mudahan kita semua tetap semangat, sehat-sehat selalu dan tambah rezeki pemirsa, amin. Oke pemirsa, Mamang masih melanjutkan backpackeran ke kota Jakarta. Dan sekarang sudah berada di ibu kota provinsi Jawa Barat, yaitu kota Bandung. Ini ceritanya gimana ya? Jalan-jalan ke kota Jakarta tapi sekarang berada di kota Bandung. Jadi kalau saudara-saudara nontonnya langsung ke episode ini ya, itu tidak kronologis pemirsa. Kalau tidak kronologis agak-agak pusing. Dan juga mungkin penuh dengan tanda tanya pemirsa. Oleh karena itu ya, Mamang sarankan bagi yang ingin nonton video perjalanan Mamang ya, awalilah dengan nonton episode sebelumnya pemirsa. Ya, episode 1, 2, 3 sampai episode sekarang. Mamang cantumkan episode-episode sebelumnya di link deskripsi pemirsa. Supaya enak ceritanya dan kronologis dalam sejarah pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, Mamang jelajahi kota Jakarta dan sekarang mau pulang ke kota Tasikmalaya dengan moda transportasi yang agak lain nih. Kenapa agak lain? Karena Mamang melewati jalur yang agak lain pemirsa ya, dengan moda transportasi yang agak lain.
Biasanya kalau dari Jakarta ke kota Tasikmalaya itu terlayani oleh banyak transportasi yang langsung pemirsa, baik itu kereta api reguler, ada kereta api Serayu, kereta api Pangandaran, ataupun bis ya. Bis ada bis Budiman, bis Prima Jasa itu langsung ke kota Tasikmalaya pemirsa. Ataupun travel, ataupun bisa pesawat terbang pemirsa. Waduh. Tetapi memang agak lain nih rutenya ya, memang naik bus sampai stasiun Padalarang pemirsa. Dari stasiun Padalarang Mamang melanjutkan naik kereta api feeder menuju stasiun Bandung. Dan episode kali ini Mamang sudah sampai di stasiun Bandung. Rencananya Mamang akan naik kereta api reguler dari stasiun Bandung menuju kota Tasikmalaya. Namun sayang disayang ya. Mamang baru tahu ya di aplikasi KAI Akses, ternyata kereta api reguler dari stasiun Bandung menuju kota Tasikmalaya atau daerah timur seperti Yogyakarta dan Surabaya sudah berangkat pemirsa. Waduh. Kereta terakhir yang berangkat dari stasiun Bandung itu pukul 20.30 pemirsa. Kereta api Mutiara Selatan. Waduh. Sedangkan pukul 20.30 Mamang baru saja naik kereta api Wus menuju stasiun Padalarang pemirsa. Mamang benar-benar tidak mengecek PT KAI Akses ya. Dicek KAI Akses ketika berada di kereta api feeder. Setelah melihat KAI Akses, ternyata ya kereta api Mutiara Selatannya sudah pergi pemirsa. Waduh. Kenapa Mamang tidak pesan tiket sebelum-sebelumnya? Biasakah yang namanya backpacker mencari sehemat mungkin? Mamang mengincar tiket GoShow pemirsa ya. Ada tiket GoShow dari stasiun Bandung menuju kota Tasikmalaya ya, menuju stasiun Tasikmalaya. Kereta api Mutiara Selatan kalau tiket reguler ya itu tiket Surabaya pemirsa sekitaran 400 ribuan. Waduh. Tapi kalau GoShow cukup dengan Rp80.000 pemirsa. Dan GoShow ini bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan pemirsa. Waduh. Terakhir Mamang ngecek kereta api Mutiara Selatan itu di Dupan pemirsa. Dan bangku-bangkunya masih kosong. Karena Mamang nggak berani pesan tiket, takutnya harga Surabaya. Mamang nanti rencananya pesan tiketnya ketika sudah sampai di Bandung pemirsa. Setelah sampai di Bandung, tepatnya di kereta api feeder ya, Mamang ngecek mau pesan kereta api Mutiara Selatan GoShow. Ternyata jadwalnya salah lihat pemirsa. Waduh. Serasa Mamang Mutiara Selatan itu berangkat pukul 21.30. Ternyata setelah diamati 20.30. Waduh. Waduh, gimana nih? Waduh. Akhirnya Mamang sudah sampai di stasiun Bandung menjadi pelanga plongo. Kira-kira sudah sampai stasiun Bandung ini Mamang ngapain nih? Untuk pergi ke kota Tasikmalaya dengan moda transportasi apa nih? Ataukah Mamang harus menginap ya di Bandung? Kalau kalian penasaran apakah Mamang akan menginap atau akan pergi ke suatu tempat ya, entah itu keliling-keliling kota Bandung dulu atau mungkin langsung ke kota Tasikmalaya menggunakan transportasi lain. Bagi kalian yang penasaran ya jangan skip ya. Siapa tahu jawabannya ada di episode kali ini pemirsa. Oke pemirsa, ketika sudah sampai di stasiun Bandung dengan kereta api feeder dari stasiun Wus Padalarang ya, Mamang turun dengan rasa kecewa. Waduh, untung kecewanya tidak 5 tahun pemirsa. Meskipun kecewa, siapa tahu ada hikmah di balik tersebut pemirsa. Amin ya. Nah, ketika Mamang turun dari kereta api feeder, ternyata rasa kecewanya terobati pemirsa. Waduh, apa yang terobatinya? Ternyata megahnya stasiun Bandung. Terakhir Mamang ke stasiun Bandung itu ya beberapa bulan yang lalu pemirsa. Sekarang Mamang
singgah lagi di stasiun Bandung. Dan ketika singgah di stasiun Bandung, ternyata ada yang bedanya pemirsa. Waduh, ini agak lebih modern ya. Aduh, agak lebih modern pemirsa, agak lebih canggih dan mewah. Salah satu kemewahannya ada jalur skybridge ya, jalur jembatan penyeberangan pemirsa. Waduh, dan skybridge ini dilengkapi dengan tangga berjalan pemirsa. Jadi ketika turun dari kereta api feeder ya, Mamang mengikuti arus penumpang yang turun dari feeder. Nah, ketika turun dari feeder ya, arus penumpangnya naik tangga berjalan menuju skybridge atau jembatan penyeberangan lintas jalur kereta pemirsa. Waduh, ternyata skybridge ini serasa berada di bandara pemirsa. Setelah di atas ya, Mamang jalan ke kiri melewati jembatan ya, kalau di bawahnya itu jalur rel kereta api ya, melewati jembatan skybridge yang baru. Dan ternyata skybridge ini rasanya tidak haredang, tidak panas pemirsa, tapi dingin karena ada AC-nya. Waduh, dan juga estetik sekali pemirsa. Ya, pangling sekali ini stasiun Bandung. Nah, setelah sampai di jembatan skybridge ya, lalu turun lagi dengan eskapator atau tangga berjalan pemirsa. Namun sayangnya setelah di situ Mamang agak kebingungan nih. Karena tahu jadwal kereta menuju arah timur itu sudah berlalu pemirsa. Waduh. Bingung nih, aduh mau ngapain nih. Mamang berjalan sambil berpikir ya, mau ngapain nih, apakah mau menginap di Bandung ataukah mau memaksakan diri pulang ke kota Tasikmalaya dengan cara yang agak lain ya, cara lain. Waduh, Mamang melewati area ruang tunggu stasiun Bandung. Ternyata ada penumpang ya di ruang tunggu stasiun Bandung. Nah, penumpang ini bukan untuk ke arah Tasikmalaya, Yogyakarta, Surabaya pemirsa, tetapi ke arah barat seperti ke Jakarta ya, naik kereta api Parahyangan atau kereta api Pangandaran, atau juga penumpang kereta api Wus. Waduh. Nah, ketika melewati area tunggu ini ya, Mamang kepikiran dengan kota Bandung. Kota Bandung ini merupakan sebuah kota yang penuh dengan bersejarah pemirsa. Konon dan konon katanya kota Bandung ini berasal dari Danau Purba pemirsa ya, Danau Purba yang sudah mengering. Dan dulu ketika perang kemerdekaan, tepatnya dalam peristiwa Bandung Lautan Api, kita hampir saja menjadi danau pemirsa. Waduh, hampir saja kota Bandung menjadi danau kembali. Waduh, ini gimana ceritanya ya, kota Bandung bisa menjadi danau ketika peristiwa Bandung Lautan Api pemirsa. Dan juga apakah masa depan ya Danau Purba Bandung ini bisa kembali lagi pemirsa, kembali menenggelamkan kota Bandung menjadi danau? Oke pemirsa, sambil Mamang memikirkan apa yang akan Mamang lakukan ketika ketinggalan kereta api Mutiara Selatan, Mamang akan sedikit cerita tentang Danau Purba Bandung yang hendak hampir menjadi danau kembali pemirsa dan menenggelamkan kota Bandung. Dan juga akan membahas apakah masa depan kota Bandung ini bisa tenggelam kembali menjadi danau pemirsa. Bagi kalian yang penasaran jangan skip ya. Bagi kalian yang tidak penasaran ya skip aja pemirsa. Karena yang namanya kuota itu ya tidak bisa lewat pinjol pemirsa. Waduh. Kuota itu tercover BPJS pemirsa. Waduh, oleh karena itu bagi kalian yang penasaran aja lah, boleh jangan skip pemirsa. Siapa tahu bermanfaat, terutama bagi calon kepala daerah nih. Waduh. Dalam artikel bandungbergerak.id dengan judul artikelnya Bandung Lautan Api ketika rumah rakyat dibakar.
Bandung dibakar bukan tanpa alasan. Ratusan ribu rakyat mengungsi sampai ke kota Tasikmalaya, bahkan sampai ke Yogyakarta. Inggris kerahkan tentara Gurkha dan Belanda. Gurkha ini tentara India ya. Di ujung Perang Dunia Kedua, menjelang peristiwa Bandung Lautan Api, di Bandung terjadi pertempuran sporadis antara tentara keamanan rakyat dan dibantu Laskar Rakyat melawan tentara Inggris yang mengerahkan tentara bayaran Gurkha atau tentara Inggris berkebangsaan India pemirsa, dan juga tentara Belanda. Waduh. Inggris yang sebenarnya bertugas mengawal transisi kekuasaan dari Jepang ke Belanda mendapatkan perlawanan karena mereka ingin memboncengi Nika. Nika ini adalah pemerintahan sipil Belanda. Jadi artinya Inggris membawa Belanda ke Indonesia. Ya tujuannya mungkin ya setelah Inggris pergi, Indonesia diserahkan kepada Belanda. Apakah rakyat Indonesia rela? Ya tentu tidak. TKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TNI, nama lain TNI pada masa itu, bersama rakyat Bandung menolak kehadiran Nika atau Belanda yang emang berniat mengukuhkan kembali penjajahannya di tanah air. Inggris yang kerepotan melawan perlawanan perjuangan Bandung akhirnya mengeluarkan ultimatum sampai 2 kali ya. Pada ultimatum 17 Maret 1946, Inggris meminta TKR meninggalkan kota Bandung. Sementara rakyat sipil diperbolehkan tetap tinggal di Bandung. Perjuangan rakyat dan TKR sudah siap melawan sampai titik darah penghabisan. Namun, di Jakarta, Perdana Menteri Syahrir memutuskan agar TKR menjalankan ultimatum Inggris dengan pertimbangan taktis dan strategis. Jadi oleh Perdana Menteri Syahrir yang ada di Jakarta ya, itu meminta TKR atau pejuang Bandung untuk meninggalkan dan mematuhi ancaman ultimatum dari Inggris pemirsa, yaitu meninggalkan kota Bandung. Waktu itu TKR di Bandung hanya diperkuat 100 pucuk senjata api. Waduh, 100 ya. Sedangkan TKR lebih banyak menggunakan senjata bambu runcing. Sedangkan Inggris memiliki 12.000 tentara bersenjata lengkap dan modern, ditambah pasukan bayaran Gurkha dan pasukan Nika, ditambah juga dengan senjata yang modern dan memenangkan Perang Dunia Kedua. Jadi kita menghadapi tentara yang benar-benar tentara dengan bambu runcing pemirsa. TRI atau istilah lain TKR atau TNI adalah modal yang harus dipelihara, jangan sampai hancur dahulu. Harus kita bangun untuk kelak melawan Nika, kata Perdana Menteri Syahrir. Orang-orang Bandung, tolong patuhi Inggris. Karena Syahrir takutnya tentara yang ada di Bandung itu hancur lebur pemirsa, tak kuat menahan serangan dari Inggris. Syahrir menyampaikan keputusannya saat menerima Komandan Divisi 3 Cikal Bakal Kodam 3 Siliwangi, yaitu Divisi Siliwangi, yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution, yang kelak menjadi Jenderal Abdul Haris Nasution pemirsa. Dan juga Komandemen 1 Jabar Majen Didi Kartasasmita dan Mr. Sarifuddin Prawira Negara. Para petinggi militer dan Perdana Menteri Syahrir membahas ultimatum Inggris sebagaimana disyaratkan dalam buku Saya Pilih Mengungsi, Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan. Buku setebal 164 halaman ini disusun Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung dengan penerbitnya Bunaya Maret 2002 dan cetak ulangnya 2013. Jadi buku ini mengisahkan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Buku ini ditulis Ratnayu Sita Resmi dan Aan Abdurrahman Rustadi, Widodo Kinartojo, Umi Latifah Widodo dengan penyelia Suwarno Darso Prajitno. Dalam laman historia.id dengan judul artikel Kisah di Balik Bandung Lautan Api, ultimatum sekutu sempat memunculkan friksi di kalangan para pejuang Jawa Barat. Ditulis oleh Hendy Jo, 24 Maret 2017. Kamis 21 Maret 1946, sebuah Dakota milik RAF, Royal Air Force atau Angkatan Udara Kerajaan Inggris,
melayang-layang di atas kota Bandung. Alih-alih melemparkan bom, justru pesawat angkut tersebut menurunkan ribuan lembar kertas yang isinya, "Hei para ekstremis Indonesia, harus mengosongkan Bandung selamat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 1946 jam 24.00 atau 00 ya, jam 12 malam, dan harus mundur sejauh 11 km dari tanda kilometer 0. Waduh. Asikin Rahman sedang di wilayah Cicadas saat kertas-kertas itu berhamburan dari udara. Betapa terkejutnya pejuang dari Laskar Hizbullah tersebut ketika membaca tulisan yang tertera di dalamnya. Giginya gemeretak, darahnya mendidih. "Kami ini dianggap apa sama Inggris? Tanah-tanah kami sendiri, negeri-negeri kami sendiri. Mengapa harus ikut perintah mereka?" Ujar lelaki yang kini masih hidup berusia 93 tahun. Yang dikutip dari historia.id. Asikin tidak sendiri. Puluhan ribu pejuang Bandung yang tergabung dalam TRI, Tentara Republik Indonesia atau TNI sekarang, dan ditambah laskar-laskar rakyat juga merasakan hal yang sama, geram terhadap ultimatum sekutu. Datang juga perintah dari Yogyakarta, pemirsa, dari Panglima tertinggi TKR atau TRI atau TNI, ya, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman berpesan supaya kota Bandung jangan dikosongkan dan harus dipertahankan, pemirsa. Waduh, semakin galau juga nih. Apakah kota Bandung harus dipertahankan atau harus dikosongkan, pemirsa, ya? Karena perintah dari Jakarta, dari Sultan Syahrir itu harus dikosongkan kota Bandung, sedangkan dari Yogyakarta, dari Sudirman harus dipertahankan. Ini kegalauan para pejuang di Bandung saat itu, lebih galau dari Mamang, pemirsa, ya. Kalau Mamang bingungnya entah itu harus menginap kalau nginapnya di mana nih atau harus langsung pergi ke kota Tasikmalaya dengan moda yang lain, pemirsa. Waduh, ya misalkan bisa aja dengan nebeng-nebeng atau jalan kaki. Waduh. Para petinggi TKR mengadakan rapat di markas Divisi 3 TKR atau TRI atau TNI pada 24 Maret 1946 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat dihadiri Komandan Divisi 3 Kolonel Nasution, Komandan Resimen 8 Letkol Omon Abdurrahman, Komandan Batalion 2 Mayor Sumarsono, Komandan Batalion 3 Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, Ketua MP3 Letkol Sutoko, Komandan Polisi Tentara Rukana, dan lain-lain. Rapat berlangsung emosional. Sikap petinggi TKR terbelah antara menyerahkan Bandung alias mundur dari kota Bandung, dan juga ada petinggi TKR yang tetap mengorbankan perlawanan terhadap Inggris dan Nika, ya, nehi untuk mundur dari kota Bandung. Jadi rapatnya alot, pemirsa. Ini untuk memutuskan sesuatu rapat dulu, ya. Padahal saat itu sedang keadaan perang, pemirsa. Komandan Rukana, waduh, ya, Komandan Rukana atau yang dikenal juga Mayor Rukana, ya, pemimpin polisi tentara atau sekarang mungkin CPM, ya, polisi militer, mengusulkan untuk meledakkan terowongan Sungai Citarum, yaitu meledakkan Sanghyang Tikoro atau meledakkan tebing-tebing sekitar Sanghyang Tikoro, pemirsa, supaya kota Bandung itu menjadi danau lagi, pemirsa, menjadi danau lautan air, bukan api, air, ya. Tetapi niatnya ingin meledakkan Sanghyang Tikoro dengan judulnya Bandung Lautan Air. Karena emosional, Rukana bukan menyebutkan lautan air, tetapi malah menyebutkan lautan api. Nah, diduga dari rapat itulah, ya, Bandung Lautan Api tercetus. Jadi akhirnya yang lainnya tercetus. Oke, setuju aja, kita lautan api aja lah, ya, dengan cara meledakkan dan hanguskan kota Bandung. Jadi gara-gara Rukana salah menyebut, ya, akhirnya menjadi Bandung Lautan Api. Coba kalau Rukana menyebutnya kita tenggelamkan Bandung menjadi Bandung Lautan Air, mungkin yang akan dihancurkan itu bukan rumah-rumah, tapi adalah bendungan dan juga jalur aliran Sungai Citarum. Karena dulu kan Bandung adalah danau, ya, yang sempat mengering
karena ada jalur aliran di Sanghyang Tikoro. Nah, kalau Sanghyang Tikoro itu dihancurkan, ya, diledakkan, dibendung, tersendat, Bandung akan tenggelam, pemirsa. Karena Rukana itu menyampaikan dalam rapatnya dengan emosi, ya, menyebut kata air berubah menjadi kata api, pemirsa. Nah, dari kata api inilah oleh para musyawarah yang lainnya, ya, para kolonel yang lainnya dan komandan yang lainnya, ya, tercetuslah ide bagaimana kalau kita membumi hanguskan kota Bandung, pemirsa, dengan menjadikan sebuah lautan api. Rapat itu akhirnya memutuskan menaati keputusan pemerintah Republik Indonesia yang ada di Jakarta, yaitu mengosongkan kota Bandung dan serahkan kepada Inggris. Tetapi ada tapinya, ya, tidak dalam keadaan utuh, ya, tetapi dalam keadaan hancur lebur. Oleh karena itu, PKR akan mengungsi bersama rakyat serta akan melakukan invitasi dan juga mengungsi sambil membumi hanguskan dan melakukan perang gerilya. Waduh. Pengumuman mengungsi disampaikan melalui siaran RRI pada tanggal 24 Maret 1946 pukul 14.00 bahwa semua pegawai dan rakyat harus keluar sebelum pukul 24.00. Tentara melakukan bumi hangus terhadap bangunan-bangunan vital agar tak diduduki Belanda. TKR juga mempersiapkan titik-titik pengungsian yang tersebar dari Banjaran, Garut, Tasikmalaya sampai Yogyakarta. Persiapan pengungsian dan pembumi hangusan objek vital terjadi di tengah provokasi dari tentara Gurkha dan Nika. Nah, rencana bumi hangus dijadwalkan pukul 24.00. Ditandai satu ledakan pertama di gedung Indis Restaurants atau sekarang gedung BRI di Kota Bandung. Di masyarakat, desas-desus bahwa Bandung akan dibakar dan penduduknya harus mengungsi segera menyebar. Arus pengungsi mulai terjadi pukul 15.00. Meski masih banyak penduduk yang belum mendapatkan informasi pengosongan Bandung. Petugas desa dan para pejuang terus mensosialisasikan, ya, bukan sosialisasi BLT tapi sosialisasi untuk segera mengungsi dan pembumi hangusan. Semakin sore arus pengungsi kian besar. Momo Salama, seorang saksi yang dikutip buku dalam bandungbergerak.id, saya pilih mengungsi, baru tahu berita pengungsian dari suami saya yang ketua RT. Dengan 3 anaknya, mereka mengungsi bersama para tetangganya menuju Majalaya. Kebanyakan para pengungsi hanya membawa pakaian seadanya dan perhiasan. Suami saya membawa mesin tik perusahaan, takut karena inventaris perusahaannya hilang, pemirsa. Karena pada saat itu yang namanya mesin ketik itu sangat-sangat berharga, pemirsa. Di saat rakyat sibuk mengungsi, para pejuang yang bertugas membumi hanguskan Bandung sudah siap dengan bahan peledak, bom molotov, minyak tanah, bensin, kayu bakar, dan apapun yang bisa membakar, pemirsa. Mereka ditugaskan meledakkan gedung-gedung vital yang kemungkinan akan digunakan Belanda atau penjajah, pemirsa. Tiba-tiba terjadi ledakan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ledakan pertama ini terlanjur dianggap aba-aba oleh para pejuang yang bertugas melakukan pembakaran dan peledakan. Mereka pun buru-buru menjalankan tugasnya, tetapi karena persiapan yang minim dan tergesa-gesa, banyak gedung-gedung vital yang tidak meledak. Di sisi lain, rumah warga yang dibakar justru sangat banyak. Rumah rakyat tersebut kebanyakan dibakar sukarela oleh pemiliknya sendiri, pemirsa. Waduh. Ternyata rakyat pun mengorbankan diri dengan membakar rumahnya milik sendiri, pemirsa. Membantu para pejuang untuk membakar. Kenapa harus ada bakar-bakaran, pemirsa? Ternyata pembakaran ini, membumi hanguskan ini ada tujuannya. Tujuannya supaya nanti kelak ketika penjajah itu datang, banyak fasilitas-fasilitas yang hancur dan tidak bisa digunakan oleh para penjajah, pemirsa. Jadi menuruti perintah dari Jakarta untuk mundur, tapi meskipun mundur harus dibayar mahal oleh penjajah, yaitu membumi hanguskan fasilitas yang ada di kota Bandung, termasuk rumah warga. Jadi kalau bumi hangus, kira-kira penjajah mau tinggal di mana nih? Para pengungsi itu mundur 11 km ke arah selatan, pemirsa.
Para pengungsi melihat dari kejauhan sebuah lautan api. Itu terlihat di sepanjang jalan Buah Batu, Cicadas, Cimindi, Cibadak, Pagarsi, Jalan Sudirman. Kobaran api terbesar terjadi di daerah Cicadas dan Tegalega, sekitar Ciroyom dan Jalan Pangeran Sumedang atau sekarang Otista, Jalan Kopo dan Cikuda Pate. Menurut kesaksian, pasukan dan rakyat ikut membakar gedung dan rumah karena khawatir digunakan oleh Nika. Oon Suharman dalam bandungbergerak.id menyaksikan Bandung benar-benar menjadi lautan api pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadi banyak pertanyaan, kenapa bangunan itu dibakar? Bukan membakar bangunan rakyat, tapi bangunan yang sekiranya dipakai musuh, seperti gedung pemerintahan. Tapi karena kekacauan waktu itu, hampir semua bangunannya dibakar, termasuk juga jembatan-jembatan pemirsa dibakar. Waduh, ada pos ronda dibakar pemirsa, ada warung bakar ya. Entah itu dibakar sendiri oleh pemiliknya atau dibakar oleh para pejuang pemirsa. Itu cerita dari Oon dalam bandungbergerak.id. Arus pengungsian berlangsung sampai malam. Ini terjadi karena kekacauan situasi dan minimnya informasi. Para pengungsi mengosongkan kota di tengah ketakutan atas serbuan para penjajah Inggris dan Belanda. Kepergian mereka diiringi dentuman bom dan kobaran api. Saking hebatnya kebakaran ini, maka dari kejauhan di daerah Ciwidey, daerah-daerah yang lebih atas seperti Dago, itu kelihatan kota Bandung ini seperti lautan pemirsa, seperti Danau Purba Bandung, tapi isinya api semua pemirsa. Waduh, saking hebatnya kebakaran Bandung lautan api, itu di kejauhan seperti fajar menyingsing pemirsa ya, seperti akan subuh. Padahal ini tengah malam pemirsa. Gara-gara usulan Mayor Rukana yang salah menyebut Bandung Lautan Air menjadi Bandung Lautan Api, ya, sehingga diiyakan oleh seluruh anggota rapat untuk dijadikan pembumi hangusan pemirsa. Akhirnya terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Seandainya Mayor Rukana itu menyebut Bandung Lautan Air, ya, mungkin malam ini akan terlihat air dan Bandung kembali menjadi danau pemirsa, dan kota Bandung tenggelam menjadi danau. Dulu kota Bandung ini adalah sebuah danau yang menghilang. Seandainya Mayor Rukana menyebutkan Bandung Lautan Air dan yang dihancurkan adalah Sanghyang Tikoro, jalur Citarum, jalur keluarnya Danau Bandung, maka kemungkinan kota Bandung akan tenggelam dan menjadi danau, dan peristiwanya pun bukan Bandung Lautan Api tapi Bandung Lautan Air pemirsa. Seandainya Mayor Rukana itu menyebutkan Bandung Lautan Air dan semua para anggota sidang menyetujui untuk menghancurkan Sanghyang Tikoro, jalur keluarnya Sungai Citarum dari cekungan Bandung, dan konon katanya Sanghyang Tikoro ini adalah jalur merembesnya Danau Purba Bandung pemirsa. Seandainya dihancurkan Sanghyang Tikoro, apakah berhasil kembali menjadi danau di kota Bandung pemirsa? Dilansir dari bandungbergerak.id dengan judul artikel Ngabuburit Menyigi Bumi, Danau Bandung Purba tidak bobol di Sanghyang Tikoro, edisi ke-28. Ditulis oleh T. Bakhtiar, seorang geografiwan Indonesia, anggota kelompok riset cekungan Bandung dan IAGI Jabar, Banten. Lama diyakini bahwa Sanghyang Tikoro adalah tempat bobolnya Danau Bandung Purba. Jadi dahulu Bandung ini pernah menjadi danau pemirsa dan bobol di sebuah tempat bernama Sanghyang Tikoro. Legenda yang hidup di masyarakat itu mendapatkan penguatan dengan adanya contoh dalam mata pelajaran ilmu bumi yang disampaikan oleh para lulusan kursus B1, B1 ya, B1 tertulis ilmu bumi yang mengajar di sekolah-sekolah lanjutan. Salah satu bahan ajarnya pengantar geologi umum jilid 2, vulkanologi, seismologi, dan geoteknik
yang disusun oleh Dr. Z.A. Kartini tahun 1962. Guru besar geologi ITB dalam buku ini dicontohkan tentang gejala vulkanisme letusan Gunung Tangkuban Perahu yang material letusannya membendung Citarum, kemudian menjadi sebuah danau Bandung. Dalam buku J.A. Kartini tertulis, Sungai Citarum tak lama kemudian mendapat tempat penyayatan baru, ialah pada Batu Gamping di barat daya Padalarang. Dengan demikian keringlah danau Bandung. Memang J.A. Kartini tidak menulis tempat bobolnya danau Bandung ini di Sanghyang Tikoro. Namun masyarakat saat itu, bahkan sampai hari ini, sudah terlanjur meyakini bahwa lubang yang menjadi tempat keluarnya air danau Bandung purba adalah di Sanghyang Tikoro. Bagi saudara-saudara yang belum tahu apa itu Sanghyang Tikoro, Sanghyang Tikoro adalah nama sebuah tempat berupa gua dan sungai bawah tanah yang ada di kawasan Raja Mandala. Gua batuan kapur alami ini punya pesona sekaligus misteri tersendiri. Jadi masyarakat sekitar menyebutnya gua ini menelan sebagian air Sungai Citarum. Jadi air Sungai Citarum ini mengalir ya dan masuk ke gua yang dikenal dengan Gua Sanghyang Tikoro. Ya, Sanghyang artinya dewa, Tikoro artinya tenggorokan pemirsa. Memang gua ini bentuknya seperti tenggorokan ya. Jadi ketika air ini masuk ya suaranya seperti sedang meminum air Citarum pemirsa. Jadi Gua Sanghyang Tikoro ini adalah dipercaya sebagai salah satu penyebab keringnya danau purba Bandung. Ya dahulu mungkin belum ada Sanghyang Tikoro, tiba-tiba karena meremas jadi ada Sanghyang Tikoro ya, ada gua yang mirip tenggorokan. Akhirnya air dari danau purba Bandung ini mengalir ya masuk ke dalam tanah pemirsa. Jadi sungai bawah tanah. Dan akibatnya danau purbanya menjadi mengering dan akhirnya sekarang menjadi kota Bandung. Sanghyang Tikoro memang fantastis, imajinatif dan mistis. Gua batu kapur ini sekaligus menjadi sungai bawah tanah dengan air yang mengalir deras. Dalam bahasa Sunda, organ tubuh yang disebut Tikoro sama dengan kerongkongan atau tenggorokan pemirsa dalam bahasa Indonesia. Menjadi tempat masuknya makanan dan minuman, sedangkan geronggong atau tenggorokan dalam bahasa Indonesia saluran hawa atau bernapas. Sungai bawah tanah itu dianalogikan dengan Tikoro, kerongkongan tempat masuknya air dan makanan ke dalam perut sang dewa alam. Saking melekatnya keyakinan masyarakat bahwa Sanghyang Tikoro adalah tempat bobolnya danau Bandung purba. Ketika perang kemerdekaan atau peristiwa Bandung Lautan Api menjelang Bandung Lautan Api, hampir saja gua ini akan diledakkan dengan dinamit oleh Mayor Rukana pemirsa. Waduh. Dalam bukunya Dr. Abdul Haris Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3, Diplomasi Sambil Bertempur, PT Angkasa edisi tahun 1977, Mayor Rukana, Komandan Polisi Tentara atau sekarang Polisi Militer, mengusulkan untuk menutup terowongan Sanghyang Tikoro di Citarum di perbatasan barat dengan ledakan dinamit. Usulan itu disampaikan dalam rapat kilat di pos komando divisi di Region West pada tanggal 24 Maret 1946 menjelang peristiwa Bandung Lautan Api pemirsa. Mayor Rukana mengatakan sudah diramalkan Bandung akan menjadi lautan api dan lautan air. Halaman 185. Inggris menyebarkan pamflet pada tanggal 23 Maret 1946 sore yang berisi maklumat sebelum pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946 semua pasukan bersenjata harus sudah keluar dari Bandung Selatan. Karena Mayor Rukana itu lebih menekankan Bandung Lautan Api daripada Bandung Lautan Air dan juga karena terdesak, maka yang terpikirkan lebih efisien dan lebih efektif adalah dengan membumi hanguskan kota Bandung
daripada menghancurkan Sang Hyang Tikoro pemirsa. Karena setelah perang kemerdekaan usai, itu diteliti oleh tim geologi, seandainya Sang Hyang Tikoro itu dihancurkan, dipenet atau disumbat, kira-kira kota Bandung akan tergenang menjadi danau lagi? Ternyata tidak pemirsa ya. Ternyata penyebab bobolnya Danau Purba itu bukan Sang Hyang Tikoro. Seandainya Sang Hyang Tikoro pun disumbat atau dihancurkan, ya, air Citarum itu tidak akan menggenangi kota Bandung pemirsa, tetapi benar-benar mengalir seperti biasa, tetapi mengalihkan ke tempat yang lain pemirsa. Dikutip dari Bandung Bergerak juga bahwa Sungai Citarum bisa mengalir dari keluar area Danau Purba Bandung atau Danau Purba Bandung bisa bocor, yaitu bukan di Sang Hyang Tikoro pemirsa. Setelah bendungan Waduk Saguling dioperasikan, di dekat sungai bawah tanah Sang Hyang Tikoro terlihat ada pipa besar untuk meluncurkan air dari Danau Saguling dari ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Ketinggian 392 meter di atas permukaan laut untuk memutarkan turbin di rumah pembangkit. Pipa pesat ini dapat dijadikan peraga untuk menjelaskan bahwa tempat bobolnya Danau Bandung Purba bukan di Sang Hyang Tikoro. Gua atau sungai bawah tanah Sang Hyang Tikoro berada pada ketinggian 392 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Sementara paras air Danau Bandung Purba berada pada ketinggian 725 mdpl atau 84 meter lebih tinggi dari paras air Waduk Saguling. Hal itu dapat menjelaskan sebelum Citarum masuk ke Sang Hyang Tikoro yang berada 333 meter di bawah permukaan air Danau Bandung Purba, air seharusnya membobor terlebih dahulu rangkaian perbukitan batu beton alami atau breksik yang jaraknya 6 km hingga 4 km ke arah hulu dari Sang Hyang Tikoro antara destinasi wisata Cikahuripan sampai bagian atas Curug Halimun. Pada akhirnya air Citarum akan masuk ke dalam sungai bawah tanah Sang Hyang Tikoro hanya setelah membobol batuan breksiat di perbukitan di atasnya. Jadi Danau Purba Bandung ini terdiri dari banyak bukit pemirsa ya. Bukit ini tiba-tiba ada celah dan bobol. Nah, ketika bobol itu airnya menurun ke bawah ya hingga 6 km. Setelah 6 km turun ke bawah ya, turunan ya menurun ke bawah baru bertemu dengan Sang Hyang Tikoro. Jadi seandainya Sang Hyang Tikoro disumbat pun ya, air tetap mengalir pemirsa. Bila air bobol di Sang Hyang Tikoro, tidak akan terbentuk Danau Bandung Purba. Begitupun bila gagasan Mayor Rukana untuk menutup mulut Sang Hyang Tikoro dilaksanakan, air akan berbelok ke sungai yang terbuka di sisi baratnya. Bila itu pun dibendung setinggi bukit Sang Hyang Tikoro, tetaplah Bandung tidak akan tergenang karena air sungai akan terlimpas di puncak bukit Sang Hyang Tikoro yang tingginya 392 mdpl. Agar cekungan Bandung tetap tergenang, seandainya Mayor Rukana ingin menggenangi kota Bandung, masih dibutuhkan bendungan setinggi 208 meter lebih dari atas puncak bukit Sang Hyang Tikoro. Karena titik terendah daratan Bandung adalah 600-an mdpl atau meter di atas permukaan laut. Jadi seandainya Sang Hyang Tikoro dihancurkan atau diledakkan, toh Bandung tidak akan tenggelam pemirsa. Jadi kalau ingin Bandung tenggelam, bukan menghancurkan Sang Hyang Tikoro, tetapi membuat bendungan yang sejajar yang berada di jarak 392 mdpl dengan ketinggiannya 208 meter atau setinggi bukit dengan bukit pemirsa. Jadi artinya Danau Purba ini kalau ingin kembali menjadi danau, kita harus menutup celah ya dengan membuat bendungan setinggi 208 meter yang berada di 392 mdpl atau di atas turbin PLTA Saguling pemirsa. Jadi kalau menutupnya di tempat tersebut, otomatis tidak akan ada celah. Dan lambat laun aliran Sungai Citarum pun ya akan menggenangi daerah
wilayah Bandung pemirsa, dan kelak akan menjadi Danau Bandung lagi pemirsa. Pertanyaannya, kenapa Danau Purba Bandung ini bisa bocor pemirsa? Beberapa faktor yang menyebabkan bobolnya Danau Purba Bandung. Di antaranya ada pergerakan lempengan atau tektonik atau gempa, ada juga aktivitas vulkanik atau letusan gunung api pemirsa, sehingga membuat retakan dan celah ya di antara Danau Purba Bandung ini. Nah, celah inilah yang membuat air Danau Purba Bandung itu mengalir deras keluar dari Danau Bandung pemirsa. Dan ada kemungkinan juga aktivitas tektonik itu bisa menutup aliran Sungai Citarum ini, karena celahnya kalau menurut ilmuwan ya itu celahnya terlalu sempit untuk ukuran Sungai Citarum pemirsa. Jadi bisa saja kalau ada gempa lagi atau letusan gunung berapi yang bisa menutup celah tersebut, maka Bandung akan kembali menjadi danau pemirsa. Oke pemirsa, untungnya Mayor Rukana tidak jadi menghancurkan Sang Hyang Tikoro. Seandainya Sang Hyang Tikoro itu hancur, tetap aja Bandung tidak akan tergenang. Dan yang paling menyedihkan, Sang Hyang Tikoro ini merupakan warisan geologi yang sangat bernilai ya, dan juga warisan budaya leluhur orang Sunda pemirsa, karena banyak sejarah yang menyatakan bahwa Sang Hyang Tikoro ini tempat hal-hal yang disakralkan pemirsa. Aduh, kebayang ya, tempat-tempat yang sakral, tempat yang mengandung bersejarah dan juga geologi yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan tiba-tiba dihancurkan ketika perang kemerdekaan pemirsa. Dan ketika dihancurkan pun Bandung tidak bisa menjadi Bandung lautan air pemirsa, dan tidak bisa menenggelamkan kota Bandung. Untungnya yang digagas pada masa itu adalah Bandung Lautan Api, sehingga kita bisa menghambat dan juga mempersulit para penjajah yang hendak merebut kota Bandung saat itu pemirsa. Kebayang ketika menghancurkan Sang Hyang Tikoro ya, banjir tak kunjung datang. Yang ada mungkin kita keburu dikuasai oleh para penjajah Inggris dan Belanda pemirsa, menguasai kota Bandung. Oke pemirsa, itulah cerita tentang Bandung Lautan Air. Nah, kira-kira Mamang akan menginap di kota Bandung atau langsung ke kota Tasikmalaya pemirsa? Kalau menginap di kota Bandung, kira-kira di mana nih? Kalian penasaran? Ikuti episode selanjutnya pemirsa.